Born Hills juara, Born Hills. Bogor. Seru. Di local fest backstage sampai nonton dari handphone gue. Lu nonton tuh ya? Karena gue dulu di pertama kali mereka masuk ke liga, gue punya historical moment. Merchandise-nya Urban yang ngerjain. Awalnya tuh. Maksudnya buat Bogor Hornbills. Bumi Borneo dulu. Oh, Borneo. Iya, betul kan? Iya, awal-awal ya. Sebelum Borneo, sebelum Iya. Bogor Borneo. Hornbills Borneo. Dulu di situ ya udah ada Kali Budi, udah ada Jovi. Itu menurut saya Urban yang ngerjain. Jadi gue punya ikatan emosi juga. nih. Ikatan emosi juga sama tim itu dan apa namanya? Ya gue selalu suka sih kalau di sport itu ada kuda hitam yang bisa naik gitu loh. Jadi gue happy banget Born Hills juara. Ya, happy gue banget. Dan mungkin secara dari kacamata awam jalan industrinya tuh. Kompetitif. Seperti NBA Knicks. Happy gue. Congrats Born Hills. Ya, Mantap. Congratulations Born Hills. Salah. Hornbills. Kita salah mulu. Hornbills iya kan. Yes, Hornbills, Hornbills. Congratulations. Gue senang banget karena ini format pertama kali ya best of 5 IBL ya. Dan sampai game 5. Itu poin penting tuh. Sampai game 5 tight game. Di atas kertas Pelita Jaya mestinya menang. Tapi heartnya Hornbills itu permainannya luar biasa. Nah, They kalau- deserve it. They deserve to be champions. Itu dia makanya. Ini kan tahun pertama pakai best of 5. Terus tim yang masuk ini juga tim yang bisa dibilang tadi kalau pakai minjem bahasa Rico udah hitam nih. Yeah, underdog ya. Underdog di bawah Jaing kan. Underdog. Temannya Underbone tuh, Underbone dari King, Underbone. Motor. Nah, itu dia tuh ya kan. Nah, jadi ini kan pertama kalinya Bogor Hornbills main di final. Yeah. Jadi main di kandang mereka. Game ketiga, gue bilang, gue kebetulan dapat ngebawain di stadion Bogor Hornbills pertama kali main di Bogor. Iya yang lo sama Jerry kan. Yang gue sama Jerry. Jadi gue appreciate banget tuh bahwa bisa dibilang gue orang pertama yang siaran langsung di kandangnya Bogor. Di mana Bogor juga pertama kali main di final. Sepanjang sejarah basket Sepanjang sejarah Indonesia. basket Indonesia. Game of 5 series. Ya. Skornya sempat 2-2 ditentukan di game kelima. Ya. Kalau menurut gue pertandingan kemarin sih bisa dibilang apa ya bahasanya mulus, semuanya terlaksana dengan baik. Yaitu emang pertarungan antara masing-masing skill dan Will. will Willnya kedua itu. tim gitu. Willnya. Jadi ya kongres lah buat Bogor ya. Wenas cincinnya 2 mantep. Betul. Dan lawan Pelita it means something Itu. for him karena dia Pelita dia juara di Pelita juga ya kalau nggak salah. Iya dulu waktu itu ya. kan? Benar, Terus benar. Dia akhirnya mendapatkan juara lagi. Gue sempat ketemu juga sama dia, terus gue bilang, iya kongres itu sekarang 2 cincin di kiri kanan. Tapi gue 5 nih. Enggak, bercanda. Tapi seru itu seru. Seru lah, keren banget itu. Seru. Tapi Bahwa menambah atmosfer di next season jadi menjadi orang akan mantengin si liganya karena nggak ada yang tahu ujungnya gimana. Itu Benar. itu bagus banget buat sebuah turnamen sih menurut gue. Pokoknya bulan Juni itu buat pecinta olahraga ya gue sih dimanjakan banget tuh. surga. Pertama White House UFC. Kekalahan Tuporia bonyok. Sayur sih itu sayur. Kesian dia, kesian. Dia nggak bisa ngeliat di round 2. Tuporia kalah. NBA Final. Next juara. Iya, walaupun bukan tim gue tuh. Oke. Sama bukan tim gue juga. Nah gue bingung nih gini. Bang lu kok gak suka Knicks? Karena gue 90s Jordan. Itu kan musim Jordan. Iya. Utah Jazz, Seattle Sonics. Jadi gue kayak nggak bisa. Ini dulu Ewing di in your face mulu sama jagoan gue. Tapi respect gue. Itu sebagai kota basket terbesar di dunia secara animo. Respect gue. Congrats buat Knicks. Tadi tuh ada UFC, ada NBA Finals. NBA Final. Dan di tanggal 12 World Cup dimulai. Wah itu gila. Jamnya bersahabat lagi. Kita bisa Jamnya nonton, kita nonton. habis sholat subuh. Terutama babak 32 besar. Iya. Mostly ini jam habis subuh ke atas nih. Walaupun tim gue kalah, adu penalti kemarin. Udah nyesel. Lu apa sih? Jerman? Oranye. Belanda lu? Oh itu. Gue nonton, udah. Itu, aduh. Gue udah Belanda tahu. lu ya? Dari dulu Mbak? Dari dulu pas udah 2x15, Maroko emang kayak buang-buang waktu emang ngincer adu penalti kan. Karena chance lebih gede tuh kalau dia adu penalti. Gue udah pikir, nih mah.
Kipernya juga tuh jago tuh. Iya. Vokalis Maroko. YouTube. Benar, Bono. Jago. Sujud syukur, Maroko sujud syukur. Jelas. Udah tuh pelatih juga sih. Kayaknya, tapi lo ngeliat gini gak sih? Ada benang merahnya kayak dari hampir semua cabang olahraga tuh kayaknya lagi banyak Kejutan. gitu. Itu. Gue gak bilang juara baru ya, tapi maksud gue lebih banyak surprise-nya. Jelas. Orang yang nggak duga-duga ternyata dia naik gitu kan. Termasuk juga di Indonesia maksud gue gitu. Kecuali bola kita Persib tripit. Oh iya. Iya, congrats Persib tripit. Tapi kan tripitnya juga Juga hal yang baru. hal yang baru Iya, loh, mengejutkan iya, kan. iya. Makanya bagian dari history kalau menurut gue itu. Iya. Iya kan? Jadi menurut gue di libur sekolah ini, wah sport sih lagi gila nih. Jadi manjain banget. Dimanjain banget. Jadi kalau dulu libur sekolah orang beli buku, beli apa nih kagak ya nonton olahraga. Oh beli buku. Beli buku tetap. Oh, tetap. Tetap. Buku kan belinya cuma satu Gramedia, dulu. Gunung Agung. Beli satu dilipet taruh kantong belakang. Gue sekolah nggak pernah beli buku lagi. Maksudnya? SMA kan dulu kan SMA kita disuruh beli buku kan tuh. Udah daftar itu kan. Kan mahal tuh. Gue kagak gue checklist tuh. Gue beli, nggak baca. Gue kagak gue beli aja kagak apalagi baca. Minjem gue jadi minjem tuh. Ya, oke. Udah jelas. Tapi kalau baca lo masuk masih? Buku Iya. buku pelajaran maksudnya. Iya. Gue baca tapi buku olahraga. Udah penjas. Kalau kuliah tapi, Ya, gue kuliah lagi. tapi belajar bisa kan? Karena di mata gue itu membuat orang yang terstruktur, rapih, apa rapih. Kalau gue enggak jujur. Terstruktur gak ada hubungannya sama mata pelajaran menurut gue. Terstruktur, disiplin, determinasi itu bawaan gue waktu jadi atlet sebenarnya. Itu kok. Tapi akademik, Parah. Gue mau skripsi tapi ada temen gue buatin. Ada. Ya, gue juga. Telat namanya Apit udah. Gue juga, udah tuh. gue juga. Semester akhir udah gue tukar tiket aja, tiket nonton, baju, tiket nonton udah. Kalau enggak sih lulus. Benar. Iya. Udah. Yang penting beres. Penting beres. Orang terakhir tuh teman gue sampai marah-marah deh kok. Dia bantuin gue IPK-nya 2,87. Gue lulus 3,01. Tinggian lo. Tinggian gue. Begitu wisuda dia marah-marah. Sampai sekarang kalau ketemu lu sama anjing lu ya. Gue bantuin lu, gue di bawah 3, lu gue bantuin 3,01. Nah gue bilang. Buset mas sampai sekarang buat udah 20 tahun. Sampai sekarang. Kalau ketemu, ya maksudnya bercandaan ya. Tapi dia bilang kayak, emang anjing sih katanya gitu. Gitu. Gak apa yang penting ijazah lo asli buat. Wampa. Oke, next. Bisa saya, Perancis akan juara. bisa saya tunjukkan. Prancis. Perancis lah. Stabil. Tadi menang mainnya. 3-0. Stabil mainnya. Tapi gue lebih menarik, kan biasanya di setiap World Cup tuh ada satu tipe kuda hitam masuk semifinal tuh. Ya kan, lu siapa tahun ini? Gue berharap Kolombia. Kolombia ya? Lu siapa gue? Lu gak usah ditanya gue siapa. Kuda hitam. Menurut gue, Selain itu. Kalau tim lu sih bukan kuda hitam, menurut udah cuma gak masuk top 4 kalau menurut gue. udah skakster tim lu. Menurut gue tapi gak masuk top 4. Argentina, Perancis, Spanyol, Iya, ya Portugal lah iyalah. Jadi lu anggap Portugal kuda hitam tuh kagak dong. Iya di antara ini dia gak masuk top 4 sih kalau menurut gue. Ya Portugal dan sama Brazil lah. Maksudnya karena nama besar ada pemain-pemain Menurut besar gue nih, juga. Portugal, grade-nya Knicks in the middle of the season. Okay, make sense. Oke sih aja Perancis. Konix. Gitu. Menurut gua di East tuh kan ada Cleveland Iya. yang secara klasmen kayak di atas ya. Di atas. Oh iya, gitu loh. Gue Maroko sih. Gue ya Maroko menarik. Maroko menarik. Sebenarnya gue kemarin Jepang. Iya, sama. Jepang Brasil Jepang tapi dia ketemu bintang 5 cuy. Gue harus akui. Susah. Perlawanan tapi kasih perlawanan. Walaupun Maroko katanya kalau nanti masuk semifinal mainnya di US dia agak kesulitan kan. Karena kan banyak daerah yang nggak boleh ngerokok di sana kan. Canggau. Maroko benar. Sampai lagi. Ayo pada Maroko semua. Susah. No smoking areanya. Brazil Norwegia. Coba. Iya. Paraguay. Apa? Enggak. Paraguay Dia big Uruguay match langsung big match tuh. Masa iya?
Kalau Norwegia kurang sih. Kurang. Haaland lagi gila buat tuh. Iya, tapi kan Haaland selebrasinya aja tuh gini-gini perahu. Gue Norwegia gue. Apa? Maunya. Brasil. Iya. Norwegia. Gak apa-apa. Udah apaan? Udah Brazil, udah gantian lah. Gitu. Kalau Haaland masuk barber sepi. Rambut gondrong. Kagak ada pelanggan. Kagak ada pelanggan. Haaland juga terbukti masih solid soalnya. Secara kalau dia bilang Prancis gila, Norwegia juga tidak menunjukkan penurunan tuh. Waktu dia kalah sama Prancis di grup, Haalandnya nggak main. Haaland Ibrahimovic. Ah iya, elah nggak demen gue Ibra. Kenapa? Attitude dong, anti Ronaldo dia. Ballon d'Or nggak ada, jelas. Personal, kok gitu? Lo komentator nggak boleh personal, dia begitu ke banyak pemain bot. Dikritik dia. Dia Thierry Henry mengkritik Ronaldo sama beberapa pemain cukup berlebihan. Akhirnya, lo kalau mau perang dong. Iya. Kolom komen ditutup. Maksudnya takut. Cek, lo nggak bisa nge-tag Thierry Henry sama komen. Oh gitu. Selama di World Cup takut dicengin. Begitu Ronaldo 2 gol di Uzbekistan. Kalau lo udah sayur dong sama masa kita di dunia nih. Oh, dia takut diserang ya pas itu. Berapakah Piala Champion di Zlatan? Secara karakter dia keren. Swag. Iya. Dia mah di bawah Haaland buat jelas Gua lah. Haaland nih. Top scorer Liga Inggris loh, Haaland dan lain-lain lo, gila itu. Skill wise dia keren. Dia tuh di NBA Carmelo. Versi keren aja. Oh iya, es krim bos tuh Carmelo tuh. Feeling gue Haaland sih. Kodelo. Henry di atas Zlatan. Grade-nya kalau gue. Oh jelas, kalau itu jelas. Tapi Haaland berarti lu over Ibrahimovic sih? Yes. Lu potong kalau perlu. Gila Kalau itu. gua. Jumlah golnya aja buat lihat gila itu dia. Oh lu melihat secara statistik. Berarti lu secara angka lu. Piala Champion udah sama City. Haaland belum. Bisa dibilang dia yang gendong loh. Haaland. Oh Haaland udah maksudnya. Udah. Haaland Ibrahimovic udah. belum. Ibra belum. Iya dong. Jadi notes tuh champion cuy. Champion Yeah, Eropa loh. bisa sih. CV-nya oke. Tapi Ibra dibilang kayak Carmelo, I agree itu. Di Maksudnya situ. he is a top player tapi emang enggak. Ya segitu aja. Nah, Kalau iya aja. di bola ibaratnya yang ke streetball masuk ke konvensional masuk siapa? Neymar. Neymar. Jelas. Bukan Dinho. Yang sekarang. Oh sekarang apa dulu? Yang sekarang. Nah, all time lah sampai Iya hari ini. Ronaldinho lah. Dinho kan. Ronaldinho, iya. Zidane. Kok dia lagi balik? Bener. Lagi balik. Buat lo gak pernah ngeliat, lo nonton highlightsnya Zidane deh. Gue nonton yang di Dia tuh begini. ibarat pemain Prancis. Yang dia nanduk. Betul. Materazzi. Piala sebelumnya dia nyundul gol. Yang itu dia nyundul dada orang. Iya kan? Betul. Tapi betul gak tuh katanya dia nyundul karena dia ada omongan apa dari si Oh iya memang. Materazzi itu bener tuh. Betul. Cuma kan di sport itu sah-sah aja. Orang nggak denger. Sekarang nggak boleh. Ini gue ngatain lo nih. Sekarang. Iya. Buat yang personal banget. Wasit nggak denger. Lu marah lu dorong gue. Salah nggak gue? Ikan itu juga dilakukan sama kayak Garnett ke Melo waktu Knicks Boston. Kalau sekarang peraturan barunya lo nutup mulut nggak boleh. Nggak boleh. Itu diperkuat oleh kasusnya Vini rasis Iya. di Piala Champion. Jadi lu gini ngecengin Vinicius Junior. merah. Kecuali Gitu. ke teman untuk urusan lagi Iya. penalti, iya. Tapi Iya. nggak menghadap gue musuh lo nggak boleh. Itu hidden message dianggap. Kalau lagi batuk gitu gini. Nah, iya. Berarti nggak boleh tuh. Masuk sponsor. Gitu. Gini aja. Nah, kalau lo sendirian gitu ya? nggak apa-apa buat kan asal jangan ada kontak dengan musuhnya. Ih, Lo misalnya- Daerah musuh lo balik badan gini pun nggak boleh nih. Misalnya gue lagi jalan nih, terus gue batuk nih begini. Tapi gue lagi lewatin orang. Masuk kan kena. Nah orang sakit. ulang. Ulang. Fare. Ya, ulang. Review. Batuk kan cepet. Batuk cepet. Kan bisa juga ngomong anjing lu. Bisa. Bangsat lu. Bisa. Pokoknya sekarang ada VAR sih. Iya Ada sih. VAR. Tapi kemarin Jerman Belanda pulang tuh. Ini sih kita udah minggu depan udah ada hasil baru banget ini. Jelas. Cuma jelas. Jerman Belanda pulang di babak 32 besar itu menurut gue satu sisi fanbase pada kecewa tapi sekompetitif itu bola dunia sih. Gila lo nggak ada yang tahu siapa yang bisa ngalahin siapa dan mentalnya tuh diuji sih. Karena tadi gue lihat
dari berbagai akun yang cukup gue percaya ya. 4 pemain Jerman menolak penalti. Menolak ngambil penalti. Oke. Sehingga ada backnya satu itu yang tinggi dia ngambil sehingga tuh nggak masuk. Ya maksud gue itu juga udah pertanda ya mental lo gimana nih. Mentality-nya. Adu penalti Nah itu nih. yang kemarin gue liat di Belanda, kenapa si Van Dijk kagak ngambil? Malah Justin Kluivert lah yang ngambil. Biasanya pelatih nanya ke pemainnya, yang ready siapa aja. Ya tapi kan maksud Habis gue itu selain di listnya dia gak akan maksa. bener yang gue bilang tadi Bi. Sama lah kalau kita di basket misalnya. Clever. Misalnya terus lu ada kan dulu kan kalau gue nggak tahu sih. Beda 2 angka. Misalnya gue di volley gini. Free throw gue jelek nih. Kok. Terus tiba-tiba bilang udah pura-pura cedera aja. Iya. Biar yang ngambil misalnya gue digantiin sama Rico Antono gitu. Karena gue cedera kan, gue pura-pura sakit. Tuh ada tuh kayak gitu tuh. Ya. Bisa ya. Walaupun secara pemain gue sebenarnya pingin ya masuk gue nggak bisa. Tapi memang kan resikonya gede tuh. Kalau gue miss dua-duanya udah kalah tuh kan. Ngerti juga gue dari sisi pelatihnya, tapi dalam hati gue bukan berarti gue nggak kuat mental gitu maksudnya. Tuh ada tuh kayak gitu. tuh. Nah itu makanya Bilang pelatih tuh. mental menurut gue sih ditentukan ya. Sebenarnya bikin gila World Cup ini event 4 tahun sekali. Iya sih, iya benar. Tuh NBA tuh tiap tahun ada. Iya benar. Olimpik juga 4 tahun lah. Makanya Cuma Olimpik sama World Cup itu pinnacle-nya lah, tertingginya untuk Itu kayak gue bilang kemarin, kayak gue sama Bayu kalah di PON tuh kok. Makanya gue bilang kalau sekarang ketemu lagi umur 45 kumpulin, main gue, main. Biar kata mas sepuh juga gue main buat dapetin piala mas sepuh, main. Masalah pride kok gue. Udah. Gak tuh? siapa aja tuh musuh lo di final saat itu yang lo ingat? Itu King Dai, Dai, Charlie, pokoknya CLS semua, CLS terus Hari. Faktor apa tuh saat itu? Iya, Hari Center. Kagak dong deh, kok Hari saya? Siapa Adi yang Halim tinggi juga main. Pokoknya centernya 3 orang tuh yang 2 meteran. 2 meter 3 orang. Iya benar. Kalau nggak salah ya. Itu sih kalau masih ada sih main deh di U45 nih, boleh kita kumpulin juga tuh tim DKI tuh. Main. Bisa. Kata packing deh sambil ngopi udah lewat buat. Iya sih benar. Tapi kalau boleh nge-review ulang apa tuh faktor kekalahan kalian saat itu tuh? Banyak. Ya nomor 1 itu home base-nya mereka yang begitu gaya tarkam rusuh, bakar-bakaran di luar stadion karena tim DKI Putri menang kan, dapat emas. Lawannya Jawa Timur. Di luar itu mobil dibakar 2 apa 3 gue lupa. Itu kalau dari hype-nya benar. Dari itunya itu. Vibes-nya iya. Thank you brother. Cuma maksud gue kalau dari unsur internal Bi, kalau menurut gue yang gue rasain kita overconfidence kalau menurut gue, bener gak? Ya berarti Kalau gue sih ada rasa itu. Iya. Gua nggak ngerti ya, gue mesti ngomong apa karena for me, gue saat itu gue perform. Benar. Dan benar. Satu-satunya di PON tim kalah di tes urin gue doang. Oh gitu ya? Lu pada makan duluan, gue lagi nangis-nangis terparus tes urin takut ada doping. Oh gue gak bawa lu ke Betap. Malam ke Betap. Udah gotong. karena Itu lain. Udah. Setelah kalah sadar. Gotong ke Betap. lu mabok tuh. Gak apa-apa buat lewat buat. Kata King Day, oh sudah lewat. Apa minum? Stres gue saat itu. Iya, stres banget. Karena Semua. gue main basket itu salah satu big factornya gue mau serius di basket itu karena gue mau main PON. Iya pasti. Itu karena yang tadi gua gue ngeliat. bilang. Kalau World Cup 4 tahun sekali, PON 2 tahun sekali. Dan ada batasan umur kan. Iya. Kita gak bisa ngulang kok. Makanya ulang aja sekarang deh. Tahu. PON KU45 boleh tuh. Ada pokoknya berapa skor terakhir? 4 poin kayaknya. 4 4 poin poin apa 6 poin Pak ya segitu. Oh ya. Udah tuh. Udah Memang mana? pressure-nya MVP iya. ada nggak? Tapi dari situ semua yang lanjut ke IBL dapat pelajaran berharga semua dari pemain aspal. Oh mateng. Secara mentally lebih mateng. Rico Antono, Dwi Ariano, kelihatan Iboy ada ya? perubahannya. Boy, Perubahannya. ada. Nah itu salah satu juga memotivasi gue ketika abis itu main ke pro. Nah, gue masukin di dalam list memang pemain-pemain yang gue mau ketemuin. Ibaratnya gue mau revenge. Nah itu ada.
Wih kayak Kobe juga loh. ada. Gue liat. Nomor 1 Siapa ya? Peking Dai. Tuh. Berarti Peking Dai SMA juga 98 berarti? Iya kayaknya ya. Dia kelahiran 79 ya nggak salah, sama kayak lu Bi. 8 ya. Oh dia 78. 78, Dia 78. Dulu indah sih mainnya, dia indah. Jago, makanya gue kalau ketemu dia gue pingin banget nih. Masuk gue National team caliber ya? Bener gak? jelas. Tinggi SM selalu Mot? lebih tinggi. Lebih tinggi, dia. lebih tinggi. Iya gue inget kok. Lebih komplit dia. Peking Ya itu Dai. benar yang ketika lo bilang ada motivation lebih. Itu kan PON 2000 tahun itu dan 2000 di tahun itu gue lawan CLS karena mayoritas mereka CLS kan. Makanya tuh gue ada vengeance banget setiap lawan CLS. Kenapa sih lo berapi-api kalau lawan CLS sama Bineka? Yes, faktornya itu gue dapet steal rekor steal gue pecahin 10 lawan CLS. 2001 next year-nya gue masih nafsu. Gue pecahin rekor gue lagi 11 steal dalam game itu lawan CLS juga. Karena tapi nggak mungkin dapat kesempatan lagi kan Ya. gue membalas di game-game lain. Ini buat teman-teman yang baru nonton anak Gen Z sekarang, CLS adalah tim legendary dari Surabaya yang sekarang udah tidak aktif di pro. Betul. Tapi era itu sangat legendary. Wah, gokil. Tempat berlabuhnya Peking Dai salah satunya. Dan setelah format liga harus PT dan profesional, mereka tidak berpartisipasi. Bener Bi ya? Ini Betul. biar teman-teman Roni Gen Z Gunawan tahu nih. Timnya Roni Gunawan. Oh, betul. timnya Roni Gunawan. Si Peking Dai Bineka. Dia dulu Surabayanya di Pasifik. Yang masih ada yang sekarang itu kan. Oke. Iya bener Peking Dai dulu gue inget sama Mas Loli. Iya, betul. yo. Iya. The Tank. Jalannya swag, Peking Dai, iya kan? Ngomong-ngomong Loli, bener tuh gue baca di kolom komentar, Loli nggak masuk one of the best untuk 1v1. Iya juga sih. Oh iya. Gimana juga jaga. Kemarin lo siapa peringkat satunya? 1v1 Densui kita ya. Densu. Oh iya. Densu. Boleh juga tuh Bi kita bikin kayak gitu tapi di kolom komen real saja. Setuju gak? Biar Bikin di ini aja di Instagram kita ini lawan ini bracketnya. Iya. Loli orang baik. Baik. Sampai kalau di lapangan ini saking profesionalnya dia ya. Lu di lapangan bertarung tapi di luar sih baik. Betul gak? Gue berapa kali mau disikat sama dia kok. Gue welcome to the league-nya dari dia. Oh, gue gak sikut dia. Nah, iya coba Iya, kalian berdua kecil. apa momen welcome to the IBL momennya buat kalian masing-masing dari Bayu dulu coba. Gue tuh waktu itu kelas 2, masih SMA 3, gue kelas 2 SMA tuh. Welcome to the league gue main di Surabaya. Game pertama gue masih duduk, game kedua gue masih duduk. Terus game ketiga lawan Loli waktu itu Bima Sakti belum Bineka tuh. Main. Jaga-jaga ntar Wiksa help. Oke, gue kan emang dari awal defender dan suka ngeblocking, ambil charging kan. Gue ambil lah nih garis free throw di lingkaran dalam. Di sini nih gue bagian dalam garis free throw biar lo dapet gambaran nih. Gue ambil, dia drive, Tabrak gak berhenti, cedang sampai gue ke ring. 2 minggu gue nggak main basket karena remuk dada gue. Welcome to the league. Remuk. Sama juga pengalaman gue karena kan gue sama Bayu mainnya posisi mirip-mirip kan. Orang kecil main di point guard tapi disuruh jaga siapa aja ada aja tuh. Nah waktu itu Coach Cecep bilang pokoknya lagi main dia bilang tiba-tiba Coach Cecep bilang switch. Jaga siapa ya? Dimas jaga Loli. Gimana Coach? Jaga Loli udah. Tuh kalau gue jadi lo, bab, gue gitu. Itu bab momen itu. Itu bab momen tuh. Siapa nih gue? Loli, bab. Gitu. Siap coach. Gitu. Tapi memang ada di satu game itu 2 quarter akhirnya bisa dapetin Loli bisa kena 3 foul gitu. Ya maksudnya akhirnya ada obrolan kayak gue dengar dari Batam nih. Gue dengar dari Batam, gue gak tahu bener apa enggak. Batam pernah cerita begini, lo tau gak Ji waktu lo pertama kali main sama Loli, setelah game Loli tuh nanya, mana tuh orang si anak baru tuh yang tadi mainnya banyakan trik katanya. Wah gue dicari kok. Terus wah gue bilang terus Batam bilang bentar Batam telepon tuh ke kamar gue. Jing dicari Loli Jing. Wah gue bilang Jing kenapa sih gue pucet kok. Rookie dicari sama langsung pendekar IBL. Terus geter gue bilang Jing bilang aja gue tidur Jing. Tapi gue teleponan bego juga gue bilang.
bilang aja gue lagi apa sih gitu. Nggak, udah mesin aja bentar, lu cari loli. Wah anjing. Gue bilang ya udahlah, gue udah pasrahin hidup gue kan kalau di sosmed. Ya Allah, gue serahkan diri. Udah tuh, udah begitu tuh. Ketemu udah. Nah ini nih ya. Apa sampean jancok nih main banyakan trik ini, aku kena foul gini. Wah gue bilang, iya mas, sorry mas, ini kan soalnya gue bilang aja instruksi pelatih. Gue bilang udah kan, paling aman tuh gue bilang. Tapi akhirnya ngobrol, apa namanya, nggak apa-apa, cuma kali main jangan banyakan trik gini. Kalau emang mau beradu aja, beradu, kecil bareng. Nah itu welcome to IBL moment gue tuh itu sih. Wah, orang-orang nggak tahu Loli sekuat apa nih. Gue kasih sedikit gambaran. Yang angkat mobil kan? Apa? Iya. Jadi waktu itu lagi di Malaysia, ada gue, Gepeng, Victor Roring, Loli, Cacing, Wahyu. Ini gede-gede semua kan yang gue sebut kan. Bus kita lagi mau ke hotel, kehadang mobil-mobil. Nungguin setengah jam lama. Kesel lah Loli sama Cacing. Tuh, kita dorong-dorong. Cacing, Gepeng, nih gede-gede dorong-dorong nih. Gua nggak bisa tuh. Gue bantu mandorin. Mandorin. Mandorin gue sih gede itu. Mendadak satu mobil geser, dua mobil geser. Loli sendirian dia angkat mobilnya depan, brak. Gak sekali jalan tapi maksud. Oh iya, kayak geser gini. Dar. Dua mobil. Jelas. Digeser. Ini rame-rame satu mobil belum kegeser. Jelas. Tuh dibilang Rambo, Hercules, Gila, pendekar IBL ya, because he is that strong. Dia emang unik. Respect sih sama Loli. Gila itu kok. Kalian dulu SMA udah pro, izin sekolah apa mainnya hanya weekend? Izin. Kalau gua Jadi ada game di Rabu Kamis kan? Nggak, Bayu kan lebih dulu masuk. Gue tuh baru kelas 3. Dan di kelas 3 itu gue sebenarnya baru trial. Jadi Tapi udah main. Belum, gue latihan udah, tapi main di liga gue belum. Oh belum, oke. Jadi gue masih trial. Nah baru setelah lulus, baru gue masuk. Tapi kan latihan itu juga menyita waktu. Betul. Tuh ya. Tapi sebenarnya sih gue kan gue dari kelas 1 belum basket aja masuk kelas. Aspak seminggu berapa kali sih latihan? 4 ya? 4. Kalau lu Bi, izin. Izin. Emang ada surat dispennya. Sehari. Karena itu kan program. Jadi luar kota pun lu berangkat. Luar kota berangkat. Walaupun dapat minutes play di rookie itu cuma 3 menit. 5 menit masih rookie. Ada apalagi pakai pemain asing kan waktu itu kan pemain kan. Dulu masih pakai sistem putaran yang misalnya di Bandung Series itu 2 minggu gitu kan. Habis itu libur lagi kan. Nah di saat jeda Senin Selasa lu balik lagi dulu enggak? Apa stay di sana? Stay terus. Balik. Oh ya latihan sih ya. Sekolah tuh. Enggak, secara costly juga lumayan. Secara cost untuk mondar mandirnya liga kita waktu itu belum. Dulu jalur darat juga private jetnya membuat belum bisa gue pinjam. Gunung Kapur. Belum bisa gue pinjam. Dulu ke Bandung masih Gunung Kapur cuy. Telep. Naik kereta masih lama, udah ada. Iya. Lewat Cikampek gitu, ya kan? Tapi gue lagi-lagi lihat berita mereka di koran bola tuh, walaupun cuma banyak halamannya alias 2. Jujur basket 2. Iya. Agak-agak ke belakang. Agak nambah ketika ada koran top score. Iya, cuma itu. Jadi cuma 2. Udah belakangan. Udah belakangan. Udah 2. Gue dulu Top skor. tabloid 2 telak. Fantasi sama karena fantasi ada game. Konsol ada Mortal Kombat apa sama koran bola. Di situ gue liat nama Riko Antono, Dimas dulu, ada Bayu, lu pas Satria Muda. Itu kan udah ada majalah pop kok. Iya, kalau dia kan kawanku. Oh, kalau atau majalah Hai dong. Hai apa kawanku? Hai gua. Kan ada 2. Hai gua. Iya, kawanku juga. Majalah pop koran yang 1000 perak yang isinya cewek-cewek pakai bikini gitu. Masa gak tahu lah. Tahu cuma gue nggak itu, gue kayak lebih Nggak pernah beli? langsung ke populer aja sih kayaknya. Stensil kali yang dimaksud. Populer mahal tapi kan, kalau nggak salah dulu tuh Iya. puluhan ribu lah kan. Majalah pop tuh udah. Kok majalah pop? Koran. Tabloid pop. Taga gue. Iya ada lah isinya pokoknya cewek-cewek pakai bikini. Lampu merah. Kayak nggak boleh sih kayaknya. Ya. Karena gue tuh ada tukang koran di Percik itu kan. Kayaknya diizinin lo boleh jual apa aja, kayaknya diizinin tuh dipercik jual seksi-seksi gitu. Diselipin di belakang koran Kompas. Nah, dia ini nggak ada nih. Selalu begitu. Tertib berarti. Makanya nggak ada nih. Kompas, koran Persyaratan. tabloid pop sama pos kota. Itu biasanya begitu tuh 3. Jadi kalau mau jual
Kompas dulu, oh enggak bang, baru dibuka dikit, set pop, wih, depannya udah begini cewek. Weh, udah tuh begini. Waduh, Walaupun iya. bentukannya jelas, bagus. Majalah lampu merah akhir 90-an loh. Tabloid koran lampu merah. Iya, gue mau ketemu tuh apa copywriternya tuh. Judulnya sampai 4 baris. Sebuah mobil, ini judul apa? Legend tuh di era itu tuh. Legend di era itu. Jadi itu kalian dulu berada di koran bola tuh buat anak basket seluruh Indonesia tuh ibarat FYP. FYP dulu di era itu tuh. Gue saking susahnya, gue satu season paling masuk 1 dong bi. Apaan? Itu bola, itu pun background, susah kok. Gue makanya di saat kita 2006 sama LA Streetball masih ada sisa-sisa sebelum masuk digital ya. Itu gue clipping. Kita juara LA Streetball, gue sama dia dari situ. Paling enggak gue masih kecil nih bercita-cita ada di sini nih. Kayak gitu. Sampai nih sekarang loh. Alhamdulillah dulu ada almarhum Mas Eko. RP sampai sekarang jelas masih ada. Salut. Kemarin ketemu gue sama beliau di kampus Lik. Walaupun dolar naik ya, dia RP-nya masih kuat aja tuh. rupiah. Karena pas gue colok Mas RP dari belakang. Lo colok apa? Mas RP, dia bilang, saya akan lawan. Kan? Oh siap. Mas, siap. Tenang. Dia gitu juga. Mas RP tapi colok deh tuh gue bilang. Majalah Hai gue juga sangat konsumtif sekali. Oh kalau gue high konsumtif waktu itu karena ada satu halaman yang nampilin kunci-kunci kita. Bener. Lagu slang itu kita. Walaupun tuh halaman paling sering gue sobek. Iya benar. Karena dulu Rebutan. Enggak, bukan bi. Gue coba-coba kan ada kunci misalnya lagu apa nih gue coba. Ini kunci apa? Iya, coba-coba nggak bisa gue sobek kesel. Miring, crash, anjing crush. gitu kan. Iya. Asus B7 apa? Ngerti Iya dulu benar tuh gua. itu sama halaman tengah poster-poster band, poster Bener, apa. bener. Ya, Jadi itu menarik. momen- menarik. apa referensi musik high sih. Sama kita bicara lompat lagi nih ke libur sekolah nih Bi. Libur sekolah ada satu event menurut gua yang lu at least nggak turun-turun amat. Local Fest. PRJ. Oh bukan ya, gue pikir Local Fest ya. Nanti kita bahas. PRJ. Itu mau ngomong apa ya di situ? Ya stabil ya. Positioningnya Konsisten. sih di Jexpo kemarin. Walaupun kalau lo bikin polling apa berkesan dari PRJ, Ciki plastikan. Cemilan. Ya memang. Cemilan. Justru itu. Bener Ciki nggak? plastikan. Justru itu ya memang. Jujur harganya mahal. Momogi. Sebenarnya mahal, jujur, iya kan? Momogi. 20.000 dapat Iya, cuma 5 Uber. ciki. Nah beli di Indomaret 12,5 kok. Jujur mahal. Masa sih? Iya. Soalnya banyak yang just tip belum buat. Iya. Enggak beneran. Masa? Di TikTok. Beneran yang dari luar kota karena kalau dibanding tuh lebih murah dibanding lu beli eceran. Beneran. Setahu Nah, gue gak tahu deh. Setahu gue kagak deh. Nah lu diri lu mendingan nge-breakdown ini bot. Ini ya. Harga saya ciki di segini. Coba deh. Statistik coba. Pecah tuh. Pecah tuh. Boleh. Iya. Boleh. Besok gue sono deh. Ya, kemarin apa namanya gue juga beres Local Fest tuh salah satu event yang Congrats. gue mikir Sukses harus- banget tuh. Mantap. Thank you. Next time datang dong. Ya kan kemarin gue bentrok sama IBL soalnya. Iya final game 5 ya. Gue gak bisa. Ntar next time kita ada di kota berikut. Paling nggak bawa Aisyah mungkin suka dengerin. Karena teman-teman kayak Kiki bacek gue, dia suka sama Hindia, gue bawa ke backstage dan lain-lain. Tapi seru sih karena buat gue itu juga menjadi salah satu alat gue tahu taste Genji nih Bi. Oh iya bener cara lu pakaiannya gini sekarang, begini. Nah itu fresh lah sebagai kita as a content creator itu lumayan dapat banyak masukan gue dari situ. Tapi gue kaget dan seneng ngelihat ada Pure Saturday. Jelas. Seneng gue. Berlari. Maksudnya Keren. mewakili era dia. Shout out Pure Saturday Bandung Legend. Keren. Gue termasuk salah satu pengikuti dulu tuh SMA tuh gue. Pure Saturday tuh. Kosong tuh lagu-lagunya. Wah gila. Kalau gue Pure Saturday SMP kan kelas 1 kelas 2 gue lebih ini ya Ale The Adams. The Adams tuh gue nyangkut banget juga tuh. Pure Saturday kenapa dulu dia manggung selalu rame karena memang di weekend kan.
Saturday. Itu doang. Iya, Saturday, iya. Coba Firmande, Dah, sepi. ada. Sepi Bang. Jujur gue. Nah, itu Dulu Hard Rock punya program I Like Monday. Ih, itu I Like dia. Monday. Iya. Dateng gue. Nggak mau kalah sama XX1. Sama siapa lagi? Nonton hemat XX1. Nomad. Nomad nonton hemat deh. Dulu di Masih era ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Dulu pokoknya di era itu lo ke mall akan menjumpai anak-anak pelajar pakai seragam. Kayaknya baru official pas gue kelas 2 Debi. Gitu. Lo udah lulus. Karena dulu ya kita yang wangi. Kata Bayu bawa matahari. Tapi itu gue yakin kalau gue inget-inget ya. Dengan sistem program XX1 seperti itu dulu masih 21 ya. Iya, Itu gue yakin 21. di hari Senin 80% pengunjung kayaknya emang anak SMA Iya. jadinya sih secara Ya, dokumentasi pelajar itu. sama mahasiswa, anak-anak kosan Yang dari akhirnya di Plaza Senayan sama PIM sempet tuh lo pakai baju sekolah nggak boleh masuk kan? era. Betul. Karena ramai banget orang pakai baju sekolah masuk. Tapi dulu kayak apa maksudnya? Ya entahlah komisi-komisi apa gitu nggak pernah ribut tuh kalau ada baju-baju sekolah masuk ke mall. Ya itu tergantung Walaupun di yang jam-jam sekolah loh. Iya. Bener dong. Kayak lu ibaratnya kan lu cabut sekolah kan. Ya Dulu- nggak menghadang juga karena dulu kan di era kita nggak boleh masuk mall buka atasan doang pakai kaos sudah. Iya. Seragam celananya nggak Soalnya pernah bermasalahkan. kok ada cerita kok. Tito. Kita cabut sekolah ke PS. Udah janjian. Nah, ini teman-teman kita Tito main ditarik aja pas hari H. Pas mau udah pada bawa baju kan. Dia doang sendiri udah masuk sama sapamnya. Stop, anak gak boleh masuk katanya. Kan masih pakai baju sekolah kan. Oke. Mau gimana caranya nih gitu kan. Beli baju kan ada duit dulu ya kan. Akhirnya mikir-mikir. Oh iya kan hari ini kan sebenarnya ada olahraga. Dia pakai baju olahraga teladan. Yang ininya ungu. Ungu ya. Lolos. Tulisannya kayak Metallica. Iya kayak Metallica. Bawahnya celana pendek. Bawa celana pendek, terus pakai baju olahraga. Lolos kok. Satpam inget gak? Mardi Lestari. Bah! Mirip-mirip. Baju tau gak sih? Tita? Nggak tahu sih dia. Kalau lihat buka tahu kali sih ya. Kalau lihat tuh Kak, Iya. anak-anak angkatan lo ya. Angkatan gue. TV Hindi. Iya. Jangan nggak remeh lu. Kalau ada dokumenter ada bab khusus dia. Bokapnya one of the OGs XX1 alias layar tancap. Sumpah. Oh, yang Tito Film. Tito Film. Jujur. Itu Iya, iya, Itu iya. bokapnya Bi. legendary layar tancap se-Indonesia. Iya. Se-Indonesia Bi. Gila. Itu gila. miliarder layar tancap tuh doi. Telek. Tito salut gue, Tito. respect. Salah satu kakak kelas favorit gue tuh. Ya, itu pas baru masuk SMA kan dia diem doang duduk di belakang pojok terus ditaruh penggaris besi. Bi. Wah, gue sama anak-anak lain kayak kenalan dong sama tuh anak tuh, mojok aja sendiri gitu kan, kayak orang mau berak diem aja tuh kan. Tapi gak ada yang berani karena sininya ada bekas luka, Iya. mukanya kan alias halus, ya kan. Udah taruh penggaris besi. Wah anjing gak ada yang berani ini, pikir kayaknya harus masuk STM nih kan, gitu kan. Akhirnya si Alan tuh maju, Alan sama Mario gitu, langsung aja kenalan. Kenalan dong, nama gue ini. Begitu keluar suaranya, nama gue Mbot. Itu, oh udah habis sekarang, udah habis. Tapi legendary layar tancap. Tapi bicara cabut sekolah, gue kan, gue sekalian bercerita kemarin gue bikin konten sama Pak Pramano Anung. Ya, karena beliau support lokal fest, apa juga mau deket sama Gen Z, ngobrol lah, gue dikasih kesempatan. Gila knowledge Basketnya oke banget ya. Nggak, itu beneran apa di brief? Pertanyaan gue. Enggak, dia yang jadi gue bilang topik apa, dia nembak langsung. Iya. Basket NBA Final itu real di reels gua, dia baru ngobrol 10 detik langsung topiknya itu dia pilih. Serius? No brief. Oh berarti dia No brief. Obamanya Indonesia tuh. Iya dong, kan kalau Obama ngomong NBA kan lancar banget tuh. Jelas. Terus juga apa namanya? Jalan dari situ gue ke rumah sakit Bunda sebelum naik. Gitu kan. Jujur gue nengok kiri, Taman Situ Lembang. Pak, maaf Pak. Dulu saya di sini dulu sering. Ngapain kamu? Endingnya gue bilang gini Pak, makanya walaupun tidak saya sarankan, saya usul banyak lapangan basket yang bisa di park-park gitu biar kayak New York Pak, gue bilang gitu. Mungkin kita nggak cabut sekolah tapi kan
daripada si bengong Pak lihat danau. Itu kan dulu film danau di situ Pak. Buffalo Soldier. Gitu. Buffalo Soldier deh tuh. Iya. Pokoknya saya ya kata beliau sih tahun ini akan banyak event segala macam dan mungkin akan melibatkan gua, nanti kita pasti bantu-bantu lah. Karena memang cukup banyak program di Jakarta bisa dinaikin. Nah, gue diskusi sama Diki Sumarno, sekarang udah mantan ya, ketua Jakmania kemarin. Anaknya SMA 3 kan. Dia orang pertama yang secara tegas iya juga ya. Kok lu lihat kota-kota maju seperti New York, Boston dan berbagai kota di Eropa. Salah satu orang mau visit ke kota tersebut adalah sportnya. Gue mau nonton New York Knicks di Madison Square, Manchester United dengan Old Trafford, Madrid, Barca. Kita kenapa nggak gitu dengan Persija dan ya Pelita Jaya sport-sport lainnya? Gue suka mimpi itu, gue bilang. Bener juga, sehingga jadi LA Dodgers, New York Yankees jadi ikonik sport di Jakarta nih. Nah, gue kemarin topiknya ngebrot up itu lagi sama Pak Gubernur. Akhirnya itu sampai dia yang timnya sih. Mas Riko tuh di pos collab aja Bapak tuh bagus tuh tim saya yang basket katanya. Iya. Tapi memang itu kan yang dari awal kita pernah ngomong kan Bi. Tim olahraga itu harus bisa mewakili kotanya masing-masing. Nah, gimana caranya? Lu nggak bisa hanya main doang, nunggu orang-orang ngefollow lu atau merasa bahwa lu di represent sama tim basket lu atau tim bola lu atau apalah gitu ya. Mungkin di bola jauh lebih maju lah sekarang ya, karena mereka udah ngewakilin daerah masing-masing. Tapi kan kalau kita bicara basket ini belum nih. Jadi, apa kesalahan itu, Mut? Minusnya di mana? Gue bukan kesalahan sih, cuma menurut gue yang perlu perlu diimprove ya, maksud gue ya dari para pemain sendiri kalau menurut gue. Dulu mungkin sebentar eranya kita ya Bi, belum ada sosial media. Gue udah siap dengan hot takes nih, terus. Nah, kita main keliling tuh, keliling, ketemu siapa, kayak kita jadi salesnya bilang, ntar kita main nih tanggal sekian di Senayan, gini ntar datang ya. Itu mau nggak mau jadi ngerangkul banyak orang tanpa lu harus ngelakuin apapun, datang dan akhirnya mereka merasa terwakilkan gitu maksud gue. Itu. Nah sekarang udah terlalu manja kalau pemainnya. Sebentar, gue adalah aspak head pasti, tapi final pertama gue diajak Wulan adalah saat Satria Muda juara. Saya kan fans Satria Muda, kok pindah kota? Salah siapa itu? Katanya pemainnya. Tidak, saya tidak setuju. Saya mau lihat Bayu di Jakarta. Almarhum Amran Asinta. Itu gue sebagai anak kecil buat di Istora, gue nggak lupa. Betul. Dan Batam lagi gila di final itu. Yang juara Satria Muda kalau tidak salah ya. Itu lawan Bineka gue. Lawan Bineka. Hah? Bukan Aspak ya? Aspak kalah sama Bineka. Lu 2000 berapa itu? Istora Bi. 99. Oh 99 iya. Oh iya, gue kelas 1. Benar. Batam lagi gila 99. Benar. Betul. Juaranya Satria Muda tapi. Betul. Tapi bukannya lawan Aspak. Yang Aspak itu pas lagi di Hall A itu yang oh gue Istora. Main itunya di tahun itu yang Batam menggila. Ya itu. Boleh dong gue sebagai fans mempertanyakan transisi itu. Karena kan itu udah di-build. Apalagi secara rekor Satria Muda cincinnya paling banyak kan. Iya. Ya itu ya gue bingung alasannya apa dan lain-lain. Mengikuti jejak gue karena gue dari Satria Muda ke Bandung. Jadi sama dari Jakarta Satria Muda juga ke Bandung. Gitu perbedaannya, gue pindah klub, Satria Muda beli klub. Bandung nanti mungkin balik ke Jakarta lagi merger sama Pelita Jaya karena gue gabung ke Pelita Jaya habis itu. Tapi lu kan sebagai ex Satria Muda nih. Menanggapi kepindahan tim itu ke Bandung gimana? Nggak suka. Nggak suka lu? Nggak suka sama sekali. Colek lagi. Tadi kan agak jauh. Oh ya. Oke. Kalau gue betul sebelum masuk ke Bayu, gue sesimpel gue dari casual fans sih. Karena memang lo ngebawa kota lo segala macem itu kan pride gitu loh. Nah ini harus pindah ke kota lain, jadi nggak tahu, jadi zona abu-abu lah. Coba gimana Bayu coba? Betul. Karena buat gue Satria Muda itu Jakarta. Sama Pelita Jaya pun Jakarta. Ketika mulai nggak Aspak mulai menyingkir, ini AC Milan Inter Milan. Gitu. Pelita Jaya dan Satria Muda itu memperebutkan Jakarta. Dari awal Satria Muda kita menjadi juara Jakarta terus. Gitu, dengan struggling di IBL. Nah ketika pindah ini
pasti mayoritas semua ex-SM pun yang gue ketemu itu pada kecewa semua. Nah apa ya? Ngapain sih? Karena identitas kan ini. Tunggu. Identity. Kalau dari fansnya baiknya nyebrang nggak sekarang? Kalau gini, kalau lo bilang identitas Jakarta, terus sekarang timnya pindah, kalau die hard fans, dia akan milih tim lain yang ada di Jakarta. Mungkin pindahnya ke Pelita Jaya, mungkin. Atau juga yang stay tetap walaupun itu Satria Muda Pertamina Bandung misalnya. Baiknya pindah nggak menurut lo? Kalau gue lihat dan gue ngobrol sama beberapa fansnya Satria Muda, sebagian nempel karena mau nggak mau, it's their team. Mereka udah terlalu identity self, tahu kan ada fans yang self identity-nya gue ini banget, setan kayak gitu. Apapun kayak gue dengan Lakers ya terserah, Lakers lagi terpuruk ya terpuruk gitu. Dia ikut ke sana, tapi sebagian besar shifting ada yang ke Pelita dan nggak sedikit juga yang menghilang dari nonton IBL. Jangan salah. Sayang tuh. Itu pun terjadi juga buat fans Prawira Bandung loh. Yes. Jadi kayak Both sides sih, benar. betul sih. Tapi ya nggak tahu sih. Karena satu dan lain hal kan kita perlu penjelasan. Ya kita kan casual fans, part of the industry perlu ya bingung lah kenapa itu bisa terjadi dan lain-lain. Siapa tahu dia gini kali buat ya. Satria Muda ke Bandung, saatnya gue balik ke Acawala. Bersama untuk agar bersaing lawan Adion. Dulu di era gue. Long live tebet. Udah. Coach yang dari PSKD, siapa lupa gue. Angkatannya coach PSKD yang Bung aduh. Coach Acawala dulu itu tuh gue terakhir. Dia apa? 4 apa 1? Satu. Oh 1. Kalau nyong main basket kan tuh Bonar tuh. Ricky Ambon. Ricky ya? Ricky. Yang kayak Jamie Aditya sekilas dulu. Oh iya, Ricky. Jagoan gue Ricky jujur. kodok karena bisa suara kodok. Ricky kok. Iya emang dia suara kodok dia. Dulu gue Acawala sangat familiar karena kan di Tebet tuh. Iya. Jadi kalau pulang SMA 3 suka situ yang ringnya staples center lah, ada tinggi sebelah. Ya benar. Apaan? Apa Tebet ya? Ih, gue Tebet. Tapi gue suka main di Tapi situ. dua-duanya tinggi masalahnya. Lo gue ceritain story-nya kenapa ring itu bisa beda kok. Iya udah pernah loh. Iya kan karena gue dari kelas 6 SD kan gue di Acawala gue. Jadi waktu di renovasi itu datanglah orang Pemda atau orang mana gitu. Datang, tukangnya ngerjain. Kita kan latihan, pokoknya yang kalau lagi dibetulin ring kiri kita main di ring kanan. Nah kan yang tinggi sebelah kan di ring sebelah kanan tuh. Yang bahkan kalau pemain IBL aja ngedang di situ tepuk tangan gue. Jadi dibikinnya waktu itu udah di las-las besi-besinya kan masih dorong kan ringnya kan. Udah set, udah jadi di las. Disuruh nembak kan, coba mas ringnya, coba lah kita nembak. Wah kok tinggi banget ya. Tukangnya bilang gini, udah saya ukur kok 3,5 meter. Gue bilang normal. Acuannya mana? Ring itu 305 bukan 350. Oh saya pikir 350, 305 ya. Udah tinggal cabut. Udah. Sampai terakhir ini akan sekarang udah di revamp sekarang. Udah keren. Oh, sekarang keren. Udah keren. Kalau dulu nggak ada dana revisi. Itu ring nggak pakai basket masukin voice. kayak kolam renang, kayak youth center kolam renang 3,5 meter. Udah. Jelas. Mengingat BR Tebet gue ada momen sebenarnya sama mau Sarot juga. Jadi salah satu coach yang mengapresiasi gue kasih minute play banyak waktu itu gue udah pernah bilang salah satunya Pak Taher. Gue dapat minute play lebih banyak dari Freddy tuh sama Buring. Teladan di mata waktu Pak itu. Taher saat itu. Teladan waktu itu. Jelas yes dalam hati gue. Yang kedua streetball begini, gue tuh pernah main aliansi divisi 2. Oh oke. Di BR Tebet waktu itu coach Ferry itu aliansi tuh ya, yang agak gemuk tuh. Nah ini gue nggak tahu nyampe ke kalian apa enggak. Saat itu kita sempat punya coach namanya Coach Agus dari Bogor, baru meninggal. Agus Mursid ya. Kalau tahu. Nah itu dia sempat bilang ke Coach Ferry, nih Rico kalau main di BR Tebet bagus nih, mending lo mainin tuh. Dan bener di game itu gue mainnya oke lah. Jadi Sarot dan rest in peace buat Mas Agus karena gue tiap main di situ gue inget dia. Gitu. Mas Agus itu kita kan ntar Kapolri nih. Ini keluar kan Kapolri Cup Jalan. pas lagi berjalan. Perencanaannya dia megang tim kita.
megang tim Blend karena dia part of Blend. Gitu dia megang tim kita, gue main lo, mestinya beliau cuman kadar Allah panggil. Yang tadinya tinggal di Bogor kan, Bi? Ya Bogor betul. Iya bener. Betul. Dia memang legend Keren. di grassroots untuk legend. latihan. Wah, Benar. ke rumahnya itu ketika meninggal. Itu di Matraman itu nggak bisa parkir, jauh muter, ngantri Saking panjang ramainya banget. orang datang tuh. Banyak banget. Jam 4. Itu dari siang kan kabarnya kan. Sampai jam 4 malam tuh. Orang Nggak baik. apa-apa pagi. Orang baik tuh. Orang baik. Legend. He is truly a legend untuk karena membangun. Lo pernah merinding. sama beliau tuh, Guy? Dia sempat menjadi pelatih bayang-bayang SMA 32 Cau terakhir. Ya udah tuh gue jadi six man di aliansi. Ya karena GORBR Tebet kalau main full, alias yang nonton cuma 20 orang, 30 orang. Dia nyamperin si Kak Ferry ini di belakang bench gua, orang gak ada orang. Nih Riko mainin nih. Wangi dia di sini. Oh, udah main gue. Gitu. Rest in peace, iya benar-benar. Jadi BR Tebet sih lapangan yang gue cukup banyak memori bagus. Cuma gue lapangan paling nyaman gue Gor Bulungan, Bi. Of course. Gila itu gue dari tahun ke tahun Mau kayak, diganti kayak apapun. Iya, gue vibe itu. Home sweet home. Bener Gue Gor Bulungan Home gue. sweet home. Gor Bulungan. Enggak. Itu lu biasa di Gor Bulungan, Bi? Apa tuh? Yang biasa blend. Enggak, kembarannya di Otista. Oh, di Otista iya. Sama-sama kembar. Kan sebenarnya kembar 3. Gor Grogol, Otista sama Bulungan. Tapi ya kalau sekarang paling terawat Otista, tapi Bulungan vibes-nya Dari apa aja lu bisa bilang kayak gitu? Nggak ngerti gue. I can explain. Tapi memorinya iya. Oh. Sama kayak menurut gue kan ada ring-ring yang distance ke tribunnya, ke benchnya gue itu feel pas aja menurut gue tuh. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat gitu bagi Iya. lo. Ya mungkin gue norak ya, gue nggak cocok main di yang ada AC-nya, Bi. Nggak cocok STC gue. masuk angin tuh ya. Harus main terus. Kalau udah minum dikit gue kayak Adem gitu ya. mungkin gue ada history asmanya dulu, jadi gue kayak kalau AC gitu, makanya gue bisa main di JIS dulu ada AC-nya jujur. Dragon, iya sekarang. Iya, norak tuh gue tuh. Cuma kalau main terus oke. Jadi gue the best hall gue Gor Bulungan Iya gue. benar. Gue Bulungan. Bulungan menjadi identity anak Jakarta karena dari pas gue SMP tuh kejuaraan mayoritas di situ tuh. Supradin Cup juga di situ. Nike Fast Break di situ. Pertama kali gue ngelihat anak SMP ngedang Andre Jordan namanya. Gue tahu. Andre Jordan itu Tahu. final Doger lawan Andre. Doger kan pas SMP kayak Acel tuh. Acel legend SMP SMA. Doger tuh legend SMP. Pas SMP dia top of final main SMP 12 Andre Jordan, SMA SMP 68 Doger, si Kancil dipanggilnya. Hakim Olajuwon. Oh, iklan Hakim Olajuwon, Coca-Cola. sama Joni. Iya, si kancil. Free ya. throw nih SMP 12 nih. Rama kalau nggak salah namanya. Gue nonton di pinggir, lo bayangin final SMP penuh, gue nonton di pinggir lapangan bersila duduk. Vibesnya tuh seperti itu tuh. Iya. Free throw, nembak, dah nggak masuk. Andre Jordan lari, di rebound di atas, jedar di dunk. Anak SMP plek ketiplek dengan Jordan yang Pippen free throw. Iya. Yang lawan Portland. Sadis. Mustopo, Itu, Andre Mustopo. Dan rumahnya Bintaro. Bintaro juga. Iya, kalau nggak salah. Enggak, rumahnya deket Radio Dalam yang Oh iya, kanan Rada situ Dalam. tuh. Terus sekarang mungkin udah Bintaro kalau nggak salah gue denger juga. Rempoa kali. Dia memang karirnya nggak ini karena dia dari SMP full bending terus kan, fokus ini nggak nambah tinggi sempet Dia cedera kan? Cedera jadi kan? lututnya. Shout out on that era. Betul. Iwan Bulungan. Iwan. Jelas. Udah. Benar. He's right there tuh. Kalau di bab dokumenter dia tuh. Dan masih aktif sampai sekarang Nah, tuh. shout out Mengumpulkan Bang kita Iwan. semua dengan alumni SMA 3, maksudnya antar alumni bikin turnamen namanya 3 dekade rutin. Dan dia sekarang pass the torch ke anaknya. Betul, dia ngawas. Tahu. Iya, dia juga ikut Keren, jadi ngurusin keren, basket juga. Itu Supradin Cup ya salah satu yang gue sangat bersyukur ya. Gue kenal idola gue semua tuh buat ya lu pada semua. Termasuk almarhum Ricky. Itu kan SMP weekend TV isi Ricky. Iya. Betul. 11 baju garis-garis. Betul. Sampai ada satu momen All Star swasta lawan negeri. Betul. Dengar dulu, ini dia nih. Ricky gua nyoi segala macem. Ricky swasta
nomor punggung 13. Ya. Swag tuh. Ih, siapa ini Gombrong? Jadi dia inbound itu dari tengah lapangan. Dia balikin lagi ke gue. Itu jarak 2 meter ditembak. Wih, siapa ini? Marcelo. Dan dia masih kelas 2. Marcelo. Masih kelas 2 SMP saat itu. Gila. Betul. Iya. Gue Supradin yang pas di Solo gue satu mes sama dia. Oh, ada luar kota ya? Luar kota. Oh, Ada tadi oke. luar kota. Sorry, kok Solo Cirebon. Ada tadi luar kota. Jadi gue satu mes sama dia. Beda mes sama SMP 1. Udah kenal. Akhirnya kenalan di situ di SMP. Dari itu aja gue udah ngeliat, wah ini orang, dugaan gue sih SMA nih ke atas udah meledak nih orang. Gue nggak, kan gue juga belum tahu gue bakal masuk SMA 3 kan. Jadi SMP gue basket juga masih gitu-gitu doang. Gue ngeliat dia main sih, ini orang ajaib sih. Selain anak-anak SMP 11 ya, yang mainnya emang udah bagus-bagus banget. Nih orang udah gitu kehidupannya kan rapi, jelas Keren gitu itu, kan. itu keren kan? Iya udah. Itu keren tuh. SMA kelas 1 masuk basket. Gue mulai kenal lagi gara-gara apa? Jadi gue main kejuaraan Tunas waktu itu kan di Tebet, ketemu PS Iqbal. Iqbal lagi rebound, matanya gue colok emang niat gue colok matanya, cat. Jangan ditiru ya guys. Jangan tiru. Pas besokannya sekolah gue samperin tuh sama Iqbal. Iqbal ngajak siapa ya? Aja. Iqbal nih angkatan lu? Kata gue. Iqbal. SMA 3? SMA 3. Oke, cuma karena baru masuk kalian belum ngobrol Belum lah. ngobrol. Oke. Wah, samperin gue sama Iqbal, dia bilang, "Lu kemarin main apaan lu kayak gitu?" Wah, gue udah mau digebukin tuh. Acel di belakang cuma ngikut ngerokok doang. Skut aja dia, gue bilang. Dia banget tuh. Dia banget kan. Oke, terus? Terus gue bilang, "Oke, ngobrol-ngobrol udah kan selesai." Udah. Nah, setelah selesai nongkrong kan di warung kan. Paul depan. Warung samping Adi. Warung iya. samping. No menokra itu. Ketemu tuh sama dia kan. Dari situ tuh baru. Udah. Wah, gua gak nyangka. Gue bilang dulu SMP kita satu mes nih. Gua bilang. Sekarang SMA main bareng. Oh, makin gila SMA kan. Iya, Bot. Santai aja gue, Bot. My God itu dia. Gila. Bot ya. Gila. Iya, jadi Bang Iwan coach SMP 11. Betul. Iya, makanya. itu juga. Makanya gue tiap kali main di Beverly Hills dulu gak pernah menang. Karena Baru babak awal ketemu sama SMP 11. Kalah mulu. Ricky-nya main. Jelas. Siapa aja sih starternya dulu Ricky? Kayak ada 2 orang populer ya. Ada. Nyoi. Almarhum Ada juga Eja. Nyoi Caritas. Jadi Caritas, jadi iya, kalau Eja, itu Ricky, Anto, the one Anto. and only yang ngedangnya. Ketiga ada namanya Beatrix. Itu top 3-nya dia di 11. Keren banget. Backupnya ada Eja, Betul. Ucok. Iwan Iya. Black. Iwan. Black starter gak? Enggak. Enggak. Karena satu posisi sama Ricky. Oh iya. Dulu Ricky Reza sih, juga satu buset. posisi sama Ricky. Iya. Gitu. Wah, kalau dulu Ricky mainnya ngeri. Gue begitu Ricky kalian perkenalkan lagi dulu, Offsider sempat main di Untar bi. Yeah. Itu gue ngeliat dia masih starstruck tuh kayak gila gue nontonin lu mulu ya. Jelas. Cepet. Iya. Dan showmanshipnya ada deh. Betul. Oh jelas. Minta belajar slip and slide. Itu cara gimana tuh kok? Cara gimana tuh? Doyan deh gitu-gitu tuh. Dia sekarang malu bi ya. Betul. Dia salah satu yang membantu dia sama Doger membantu membesarkan gue ngerti basket tuh mereka berdua karena pertama kali bikin SM itu Ricky sama Doger sama gue. Oke. Tiga Oh nih, gitu. Satria Muda nih 3. Orang keempatnya adalah Junas sama Tio. Oh iya, Tio kemana sih? Gitu ada. Jadi Ricky emang ahead of his time waktu itu jauh. Kita belum ngerti tuh yang kayak Stephen Curry sekarang tuh, Caitlin Clark 2 langkah dari tengah lapangan. Cepret, nggak masuk pun dia tetap nembak dan konsisten jadi trademarknya dia. Oh berarti waktu main di Untar lu sempat ada gue yang masih ada almarhum ya? Kan waktu 2000 yang kita gagal juara itu 2008. Yang juara tuh Stratnyongen kalau nggak salah. Stratnyongen Borobudur. Lupa gue. Oh enggak. Lo juara 2010 tuh. Gue kalah semifinal sama Stratnyongen yang lo juara lupa gue. Pokoknya yang All Ball Star Final tuh 2009 kalau nggak 9. 2009 karena after itu that seleksinya lo- di Depok gak? Hmm? Kita open run-nya Oh, enggak. di Depok. Bulungan. Oh Bulungan, oh bukan, Oh, bukan berarti. yang Depok maksud lu kan? Iya, Yang itu 2008. Yang juaranya 2008 2010 Depok. tim Edu ya. Itu kan Ricky main.
Oh iya. Main di tim kita. Iya bener. Main di tim kita. Acele absen. Iya. Apa main apa gue lupa deh. Jadi gue pernah merasakan satu tim sama Acel sama almarhum Ricky itu gitu childhood memori gue sih. Oh tapi lu belum pernah main waktu di Untar, sempat gak lu main satu tim ada Acel ada Ricky? Main. Main kan? Main. Dua idola SMP main satu tim tuh gila. Kemarin ada pertanyaan di All the Smoke nih. Di luar pemain pro, siapa anak, ya let's say mungkin sekarang menerjemahkannya sesimpel anak streetball di era itu ya, yang urban legend, ini jago banget sih, saya gak masuk pro. Siapa lu? Lu siapa? Oh. Gue satu langsung. Gue. Karena satu dan hal. Gue Bayu dulu. Namanya Billy Manuhutu. Oh jelas. Itu Bung B. Ya. Jadi kalau ibarat Acel itu adalah Stefan Marbury, ada satu kakaknya yang lebih gifted, Kakak sepupu. tapi emang jalannya Allah nggak untuk masuk ke liga aja. Bung B. Betul. Secara skill set, Iya. complete, quick Jelas. player, IQ, jagonya minta ampun deh. Bung B. Ampun. Termasuk di Supradin, MVP Supradinnya Iya itu bener. Doi. Billy, gue Billy, Acel, Nyoi, Ali Johan, Ali 6 ya. Yopi, ada anak Al-Azhar, gitu ya. Billy menjadi MVP-nya dan di SMA 3 ketika Ali Budimansyah pindah ke Ragunan, head to headnya lawan Billy tuh. Point after point, saling jaga-jagaan itu gitu, maksudnya lo mendapatkan atensi dan sejago itu. Iya gue mau bilang hal yang sama, orangnya sama. Cuman memang gue ketika masuk SMA itu gue jarang banget main sama dia. Yeah. Jarang gue. Gue udah pernah. Nah makanya nggak pernah tapi gue After, jarang. iya. Jarang banget kan. Tapi gue denger tuh mitos-mitosnya itu tuh. Yang dia main sama Budi one on one, dia main kayak gimana itu gue denger. Jadi gue denger mitosnya itu, terus gue apalagi gue ngeliat orangnya. Orang itu kalau lagi di sekolah kan ada orang main boro-boro mau main. Kagak duduk skut ya kan, duduk skut. Tapi gue dengar mitosnya itu pas kali gue main, gue ngeliat ini orang emang mitos ini wajar karena fundamentalnya ini orang mainnya emang bagus. Cuman karena satu dan lain hal tadi Bayu bilang ya. Memang ada satu kondisi yang dia nggak bisa untuk main basket secara itu lagi. Nah selama itu kan dia selama nggak bisa itu dengan kondisi itu 1 tahunan lebih barengan terus tuh gue tuh, dia ngajarin gue dari A sampai Z, gue sedot ilmunya dia tuh 1,5 tahun tuh. Yang gue denger katanya dribble cepet banget ya, lari cepet banget. Crossovernya pap. Nah itu. Passingnya juga. Betul, sama yang nomor 1 ininya dia nih, ketika naik di udara effortless banget, nggak muter, gini aja. Kiri kanan. Bisa dibilang dia hang time-nya lama Enggak juga, iya. Cuman dia ada something he's special lah, dia. Bung Makanya B, dia Bung B. Acel, maksudnya itu jebolan keramat. Kalau kayak gue bilang tadi Marbury family kan banyak kan yang mestinya bisa. Mereka yang on top 2 ini dan alhamdulillah Acel kan nembus akhirnya ke liga kan. Lu siapa gue? Gue 2 itu pasti, karena gue udah pernah main dan gue kenal secara personal. Kalau nggak salah udah lama gak konteks sih, tinggal di daerah Bintaro beliau. Ya. Ya. Gue kedua grade 2-nya ya, gue bilang, tapi he didn't make it ya. Ara gue. Ara Blok S. Ara Blok S. Itu gue lihat dia kayak bisa nih. Coba dia mungkin punya tujuan lain. Itu sih di era 2002, 2004, 2005 ya. Konteksnya lapangan streetball ya. Kayaknya one on one gue pegang dia tuh. Streetball. Cuma bukan trik yang kayak hot sauce. Arah crossover kan? Arah crossover. Blok S ya. Blok S. Gue arah gue. Itu Urban Legend ya? SMP 3 angkatan Suban 2000. Iya. Ara Suban Morris. Gue sepakat gue Bung Bey. The biggest what if. The biggest what if. Iya. Ara juga fundamentalnya bagus. Ya. Iya benar. Bagus. Atma Jaya bagus. Ya masuk tim SMA 3 udah nggak mungkin nggak fundamentalnya nggak ada. Semua kita semua jebolan dari SMA 3. Apa kok ada tikus? gitu ya. Jadi memang
Bung Bey. Bey, salam dari kita Bey. Gue kapan ntar ketemu dia? Kayak udah lama banget, tahun lalu tuh. Angkatan lu kan, Bi? Angkatan 97. Iya. Jadi di kelas 3 gue masih kelas 2 tuh. Bicara SMA 3, tadi waktu saat sebelum kita syuting, Bi, kata alumni kita mau bikin event. Boom. SMA 3. Let's go, man. Jadi mau ada acara, Apa yang bisa kita bantu nih? pastinya kan kayak selain media promosi juga kan, ya buat acara berlangsung juga megah lah ya. Jadi ada kompetisi atau turnamen untuk pelajar se-Jakarta. Oke. Untuk yang negeri. Ya. Nah itu kemungkinan akan diadain mungkin setelah atau during DBL. Tapi yang pasti bukan pas yang seri Jakarta ya. Jadi biar mereka juga pada bisa main gitu. Rencananya sih mau diadain di lapangan Legend tadi gitu. Bulungan. Plannya gitu. Jadi kayaknya ya bakal rame lah gitu. Seru juga kan ngeliat anak-anak SMA sekarang kan. Jadi Jayalah Hai. SMA 3 untuk selama-lamanya. Gak mungkin hilang dari kepala kita itu. Ini Gak alumni bisa. panitia. Gak bisa. Alumni panitia dibantu sama juga anak-anak 3 yang masih aktif sekarang. Oke. Gitu. Kayak kemarin gue ketemu sama anak 2026. Nyambung tuh ya. Gue jarang ketemu begitu lagi di mall. Oh, gitu. Lagi di mall, lagi di Bali, lagi di mana. Bang, gue masih kelas 2 di buset. Wah. Iya, anak SMA 3. Iya. Segala macem. Tapi anyway, semoga bisa disupport sama teman-teman segala macem. Raffi. Oh, Tolong Raffi, tolong. Nanti gue palak. Nanti kita nego di Warkopol ya. Tenang aja. Pokoknya alumni akan support pasti ya. Pasti. Nah, September insya Allah ya. Nanti karena ada ini juga plannya, ada All Star-nya juga tuh antara All Star yang anak-anak SMA lagi main lawan alumni. Old Star. All Star. Dulu pernah pakai skema itu buat yang kita pakai jersey legend. Iya, Betul. ada tuh. Dulu pernah. Bayu nggak ada ya? Nggak bisa. Nggak ada. Iya. Nah yang tahun ini ada, lo ada, dia ada. Termasuk juga yang masih aktif yang baru juara nih, adik kelas kita Daniel Wenas ya. Prastawa. Nah itu bakal ada tuh. Jadi ya seru lah ya, kita lihat lah apakah yang old masih bisa kelawan yang masih seger-seger nih gitu kan. Ya kalau kalah sih kita gencet aja. Jangan. Dulu istilahnya gencet ya. Karena balik ke ospek. Balik ke ospek. Dulu istilahnya gencet ya. Gencet. Bener. Dulu istilahnya gencet tuh. Bagus tuh. Kalau pikir-pikir. Tapi era itu seru. Seru. Seru itu. Jadi di Gor Bulungan lagi nih. Rencananya. Oke. Kan legend tuh lapangan tuh. Iya kan? Legend. Ada entertainmentnya dong buat apa gitu. Musik atau dance apa ya pas mau finalnya. Oh sudah dipikirkan. Udah dipikirin. Oh ya. Udah dipikirin. Tiko suruh nge-DJ Tiko. Iya benar. dong. benar. Alumni. Benar. Tiko seru juga sih suruh main All Star. Iya pasti. Sama bandnya juga pasti ada ntar nih. Kita mengundang band juga lah. Gitu. Rencananya ya. Let's see lah ya. Lu di situ bagian humas. Katanya begitu. Sedap. Ditunjuk secara tidak langsung. Jelas. Sensarpnya SMA 3 Sensarp. Siapa komentator favorit lo? Di luar. Nah, gue sebenarnya suka, kan gue udah pernah bilang, gue suka Shannon Sharp sama gue suka Stephen A. Stephen A. Apa? Smith. Podcast. Iya, cuma karena Stephen A itu lagi ada isu sama Jalen Brown nih. Lagi ilfil lo. Iya, gue gak ilfil karena gue Celtic banget kan. Agak gue Celtic banget sih. Oke. Cuma menurut gue Jalen Brown emang ya nggak tahu, dia cuman mau mengungkapin apa knowledge dia yang selama ini memang main NBA nggak pernah ungkap itu ke Halayak ramai. ramai. Rame makanya seru gue. Ini event bulan apa? Estimasi sekitar in between September or Oktober. September dan Oktober. Oke. Apa yang lu kangenin emang dari turnamen SMA? Oh, gue bisa bilang lu dulu deh, Bi. Iya, lu nggak apa-apa lu dulu, Pak. Silakan Pak Humas dulu lah. Gue sih hype nih kok. Hype penonton nih. Bagaimanapun juga penonton SMA tuh beda sama penonton liga lain. Pasti. Pasti. Beda. Beda loyalitasnya sama perhatian beda. Makanya Jelas. di BL itu Jelas. Ya. berkibar. Lu gini ya, kayak
di luar tuh kayak NCAA kalau lu lihat ya. Atau kalau di sini itu turnamen SMA, itu lu supporter bisa saut-sautan tuh. Wah itu yang nggak ada di. Gak bisa pulang. Iya, Gak benar. bisa pulang. Benar. Dulu pernah tuh kita tuh pernah. Pasti. Main di Bulungan lawan SMA yang ada sebelahnya tuh, diteriakin tuh, nggak bisa pulang. Udah. Itu yang kayak Vibe-nya. yang kayak gitu-gitu vibe penontonnya, wah gila sih. Pertandingannya mungkin oke lah ya, oke gitu. Lu ngeliat anak-anak baru, talent-talent baru, tapi hype penontonnya sih kayak mereka tuh kayak nonton terus mereka keluar dari lapangan, di luar tuh masih bisa ngomongin tuh. Itu sih. Nah tuh perlu dicari elemen seperti yang DBL bikin tuh Bi. Gue sih salut banget sama DBL ya. Gue kasih poin 9,5 tuh. Cara mereka mengemas acara. Kayak contoh babak-babak playoff mereka semifinal final masuk digandeng orang tua. Itu keren sih. Ya, ada ini sendiri. Itu keren banget. Tapi gue ada masukan satu juga buat DBL sih sebenarnya. Ya kalau gini lah ya, bagaimanapun juga anak-anak SMA sekarang ada beberapa dari anak-anak pemain pro yang pada zamannya. Ya pemain-pemain profesional yang superstarnya lah ataupun pemain biasa, pemain profesional lah. Ya kalau mereka mau datang, menurut gue nggak salah juga kalau diberikan satu akses atau spot untuk mereka juga bisa nonton dan itu diangkat sih. Kan ujung-ujungnya pemain SMA itu kan juga punya mimpi akan main di pro tuh puncaknya gitu. Jadi ya bisa saling mengkatrol lah kalau menurut gue sih itu aja sih kurangnya. Terlepas dari itu sih menurut gue sepakat sama lo kalau hype-nya udah untuk lebih mengapresiasi apresiasi bahasanya itu sedikit dia. kepada yang Itu udah dia. berjuang Itu dia. untuk merah putih atau basket Indonesia lah ya. Tuh. Karena gue pernah nonton juga kan sama Gepeng waktu itu. Masuk. Kan penuh kan lapangan. Terus ya udah gue nyampein tuh gue. Gue bukan menyampaikan diri gue menyampaikan tentang si Gepeng. Mas ini pemain tim nasional Indonesia loh gitu. Tolonglah kasih kursi 1 atau 2 dia sama istrinya buat nonton anaknya. Anaknya kan juga jago kan. Nggak tahu itu orang itu. Iya mas tapi nggak bisa mas. Saya juga nggak tahu. Wah maksud gue. Dia jalanin SOP tapi bot. Sepakat. Betul. Makanya gue bilang kan DBL tolonglah. Gue bicaranya bukan orangnya kan. Dari awal mungkin bisa di brief kalau memang ada satu baris aja gitu ya yang kemungkin bekas pemain pro, bekas pemain nasional atau bekas pemain apalah yang pengen nonton ya udahlah dibantu juga aja atau anyway kan para pemain SMA juga look up-nya ke mereka gitu. Itu sih maksud gue. Show a bit of appreciation. Iya, semoga bisa. Ya gue yakin mungkin itu cuma miskom sedikit tidak Mungkin. bermaksud apa-apa, cuma Betul, emang miskom aja. Ya pokoknya turnamen basket di Indonesia semoga makin berkembang nih. Pasti. Amin. Dengan IBL ada juara baru, itu kompetitif banget sih. Gue pede basket Indonesia bisa terus growth sih. Dari gue gitu. Tapi ya DBL gue kasih 9 tetap. Secara entertainment Turun dong. Tadi 9,5. Iya, turun 9,5 deh.